Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada seseorang yang lagi menanggung rindu berat, tapi nggak bisa ngomong apa-apa ke kamu? Dia nahan semuanya sendiri, karena satu-satunya orang yang bisa bikin dia tenang, justru adalah kamu yang sekarang jauh darinya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema seseorang ini lagi tersiksa karena nggak bisa ketemu kamu part suatu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia nggak pernah bilang ke siapa-siapa tentang apa yang ada dalam hatinya. Tidak pernah sedikit pun dia mengungkapkan perasaan yang menyelubungi dirinya, bahkan kepada orang-orang terdekatnya sekalipun. Rasa itu tetap terpendam di dalam dirinya. Tersembunyi rapat di balik senyum yang selalu ia pakai setiap kali berinteraksi dengan dunia luar. Tapi setiap malam, ketika kesunyian mengisi kamar dan dunia terasa begitu jauh, dia membuka galeri HP-nya hanya untuk melihat foto-foto kamu. Entah kenapa, setiap kali dia menatap foto itu, ada perasaan yang begitu kuat, perasaan yang datang begitu tiba-tiba, dan membuatnya tak bisa berhenti untuk menatapnya lebih lama lagi. Mata-mata yang dulunya penuh dengan harapan dan kebahagiaan, kini terasa begitu kosong. Ada senyum kecil yang muncul di bibirnya, seperti ada seberkas cahaya yang sejenak menerangi gelap hatinya. Namun tak lama kemudian, senyum itu menghilang, tergantikan oleh rasa sakit yang semakin mendalam. Tetesan air matanya mulai jatuh perlahan, seperti hujan yang jatuh di tengah malam, tak terdengar dan tak tampak, hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Dia menangis, namun bukan karena dia tidak bahagia, melainkan karena dia tahu, segala yang dia rasakan kini hanya ada di dalam dirinya. Semua kenangan indah, semua harapan yang pernah ada, semua yang dulu terasa nyata, kini hanya tinggal menjadi bayang-bayang yang terus mengejarnya, memaksanya untuk tetap hidup dengan perasaan yang seakan tak pernah berujung. Semua itu semakin menyakitkan, karena dia tahu betul bahwa tidak ada yang bisa diubah. Dia tidak bisa kembali ke masa itu, dia hanya bisa mengenang dan merindukan apa yang telah hilang, meski dia tahu bahwa perasaan itu mungkin tidak pernah bisa kembali lagi. Page of Swords mengisahkan tentang rasa penasaran yang selalu ada dalam dirinya. Setiap detik, dia ingin tahu apa kabarmu, bagaimana hidupmu, apakah kamu bahagia, apakah sudah ada yang mengisi hatimu. Dia berusaha untuk tetap tenang, namun setiap kali dia mendengar sedikit saja informasi tentangmu, hatinya berdebar. Dia terus memantau kamu dari jauh, dengan cara yang sangat hati-hati, tak ingin ketahuan oleh siapapun. Bukan karena dia merasa malu atau takut, tetapi karena dia tahu dia sudah tidak punya tempat lagi di hidupmu. Semua hubungan yang dulu ada, kini seakan terhapus begitu saja. Dia tak tahu bagaimana caranya mengubah kenyataan itu, dan kadang dia merasa bahwa dirinya hanya bisa menjadi penonton dalam kisah hidupmu. Dia merasa seolah telah tertinggal jauh, seperti bayangan yang selalu mengikuti, namun tak pernah bisa mencapai tujuan. Meski begitu, rasa ingin tahu itu tetap ada, menyelimuti hatinya dengan segala jenis pertanyaan yang tak bisa dia jawab. Bagaimana kamu menjalani harimu? Apakah kamu pernah teringat padanya, seperti dia yang terus teringat pada setiap detil kebersamaan kalian dulu? Tapi dia tahu, semua pertanyaan itu hanya akan membawa lebih banyak kesedihan, lebih banyak luka, dan dia harus tetap bertahan dalam keheningan itu, meskipun hatinya terasa hancur. Dengan Nine of Cups, kamu tetap menjadi harapan terbesar dalam hidupnya, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Kamu adalah doa yang dia bisikan setiap malam kepada langit yang tak pernah membalas. Dia berdoa, berharap semesta mendengar setiap kata yang terucap dalam kesendiriannya. Setiap kali dia menutup matanya, dia membayangkan kamu, seakan-akan dia bisa merasakan kehadiranmu di dekatnya. Kamu adalah impian yang selalu ia jaga, meskipun dia tahu betul bahwa itu mungkin hanya akan menjadi mimpi belaka. Harapan itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya bisa bertahan, meskipun itu hanya sebuah angan-angan yang tak terwujud.
Dia tahu bahwa kenyataannya, semua harapan itu hanya akan menjadi kenangan yang semakin memudar seiring berjalannya waktu. Namun entah kenapa, meski dia tahu itu, dia tak bisa melepaskannya. Setiap malam, dia berharap agar semesta bisa memberikan sedikit keajaiban, walaupun hanya untuk melihat kamu kembali, walaupun hanya untuk beberapa menit saja. Hanya untuk merasakan kembali apa yang dulu ada, yang sekarang hanya bisa dia kenang dengan perasaan yang semakin berat. Tapi seiring berjalannya waktu, Ten of Wands datang dan menggambarkan betapa beratnya perasaan yang kini dia pikul. Semua beban yang selama ini ia tanggung semakin lama semakin menumpuk. Setiap hari, ada sesuatu yang harus dia hadapi, ada sesuatu yang harus dia sembunyikan di balik senyum palsu yang selalu ia tunjukkan pada dunia luar. Perasaan rindu yang begitu mendalam, rasa kehilangan yang menggerogoti hatinya, dan penyesalan yang datang begitu kuat. Semua itu terasa begitu berat, seperti batu besar yang terus menekan dadanya. Namun dia tetap melangkah maju, meskipun pundaknya sudah terasa begitu lelah, meskipun kakinya gemetar, dan tubuhnya hampir tak sanggup menanggung semua itu. Tapi dia tak pernah mengeluh, karena dia tahu, tak ada yang bisa mengubah semuanya. Tak ada yang bisa memahami betapa hancurnya dia sekarang, karena dia tahu, tidak ada yang peduli. Semua orang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dan dia hanyalah bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara melepaskanmu, karena kamu adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dia lupakan. Ace of Pentacles menunjukkan bagaimana dulu. Ada kesempatan yang indah. Ada awal yang penuh dengan harapan. Ada momen di mana semuanya tampak mungkin. Namun sekarang, semua itu hanya kenangan yang ia simpan dalam hati. Dia menggenggam kenangan itu erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang masih bisa dia pegang dalam hidup ini. Namun kenyataannya, seperti biji harapan yang tak pernah sempat tumbuh, kesempatan itu pun kini hilang begitu saja. Setiap kali dia mengingat saat-saat indah itu, hatinya terasa semakin berat. Dia berharap suatu hari nanti ada kesempatan lain, meskipun dia tahu itu hanya harapan kosong. Semua yang dulu dia impikan, kini hanya bisa ia kenang, dan ia tahu, perasaan itu tak akan pernah bisa kembali lagi. Dengan Knight of Swords, ada perasaan yang begitu kuat dalam dirinya. Perasaan yang membuatnya ingin berlari ke arah kamu, menghancurkan semua batas, semua logika, dan sekadar mendekatkan diri padamu lagi. Dia merasa seperti ada api yang membakar dalam dirinya, yang mendorongnya untuk segera bertindak, untuk segera menghubungimu dan mengungkapkan semua yang telah lama ia pendam. Namun, setiap kali dia hampir melakukannya, ada sesuatu dalam dirinya yang menahan, yang membuatnya mundur. Dia takut, bingung, dan merasa kehilangan arah. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan, atau bagaimana harus melakukannya, karena dia takut akan mengecewakanmu, takut akan kembali menyakiti dirimu. Namun, rasa itu tetap ada, selalu ada, dan dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia lepas. Four of Cups menunjukkan betapa kosongnya hari-hari yang kini ia jalani. Semua hal yang dulu bisa membuatnya tersenyum, sekarang tidak memiliki arti lagi. Hidupnya terasa seperti sebuah rutinitas yang tidak ada ujungnya. Dan meskipun ada banyak orang di sekitarnya, tak ada satupun yang bisa menggantikan posisimu di hatinya. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengisi ruang kosong di dalam dirinya. Satu-satunya orang yang bisa memberikan rasa damai yang kini ia rindukan. Namun, dia tahu, kamu sudah jauh darinya. Kamu mungkin sudah bahagia dengan kehidupanmu sendiri, dan itu adalah kenyataan yang harus ia terima, meskipun hatinya masih menolak untuk melepaskanmu. Dengan Five of Wands, dia berperang dengan dirinya sendiri. Ada pertentangan batin yang begitu besar dalam dirinya, antara keinginan untuk melupakan dan keinginan untuk kembali. Setiap hari, ada suara yang terus berbicara dalam kepalanya. Hubungi dia! Jangan! Tunggu dulu! Dia sudah bahagia tanpa kamu. Semua perasaan itu tumpah ruah, dan dia merasa seperti berada dalam kebingungannya yang paling dalam. Kadang, dia merasa sangat ingin menghubungimu. Namun di sisi lain, dia takut kalau itu akan merusak segalanya. Jika itu malah membuat kamu merasa terganggu. Dia merasa
seolah tidak tahu lagi apa yang benar. Dan akhirnya, Ten of Swords datang untuk menunjukkan betapa hancurnya dia sekarang. Semua perasaan itu akhirnya membuatnya merasa sangat terluka. Namun meskipun begitu, dia tetap diam. Tidak ada yang tahu betapa sakitnya dia karena dia pandai menyembunyikan segala perasaannya. Dia tahu, tak ada yang akan mengerti apa yang dia rasakan. Tidak ada yang bisa merasakan apa yang ia rasakan, dan dia memilih untuk tetap menyimpan semua itu sendiri. Dia berharap, dengan cara ini, dia bisa melanjutkan hidup meskipun hatinya hancur. Dia nggak tahu kabar kamu, apakah kamu bahagia atau tidak. Yang dia tahu hanyalah bahwa setiap malam, dia selalu berharap semesta akan kembali mempertemukan kalian, walaupun hanya dalam mimpi. Setiap doa yang ia bisikan adalah doa yang tak pernah berhenti. Semua harapan itu ada di sana, dalam hati yang terus merindukanmu. Dia hanya ingin bilang, aku kangen. Tapi dia tahu, dia nggak bisa apa-apa. Kamu pernah ngerasain rindu sedalam ini? Kalau iya, tulis next di kolom komentar ya. Karena di part 2, aku bakal cerita tentang gimana dia terus ngikutin kamu dari jauh, tanpa kamu sadari. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.